saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari SDN 1 Kalikanang maupun SDN 2 Kalikanang. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan oleh saya, Industri dan juga oleh penonton untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Kedua kalinya semoga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang kebenaran sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu, untuk acara kali ini untuk kegiatannya adalah nanti pembukaan akan dibuka oleh Pak Adi sekaligus nanti akan memberikan sambutan. Yang kedua, kemudian nanti ada pemaparan materi tentang budaya positif, dan yang ketiga adalah penutup atau doa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Sohan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta seluruh peserta diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hari ini mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa menghadiri undangan sekaligus bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam kemuliaan tetap terlimpahkan pada pimpinan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dengan atas segala bimbingan, teladan dan juga jalan beliau kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diseminasi ini adalah sebuah tahapan di mana calon guru penggerak akan menyampaikan apa yang sudah diperolehnya selama mengikuti lokakarya, bimbingan serta diklat yang sudah diikuti selama beberapa bulan. Artinya dalam hal ini khusus nanti akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang tentunya ini tidak hanya kemudian bermanfaat untuk pribadi dari calon penggerak sendiri, tetapi diharapkan apa yang sudah didapatkan itu bisa ditularkan kepada Bapak Ibu yang lain. Jadi saya berharap dengan diseminasi ini nanti ada perubahan paradigma, ada perubahan perilaku, ada perubahan pola pengajaran dari Bapak Ibu semuanya, dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, karena budaya positif itu sebenarnya sudah ada diterapkan di sekolah kita, namun tentu akan ada hal-hal baru yang mungkin nanti perlu untuk disampaikan dan kita gali bersama. Nah, itu marilah dalam diseminasi ini kita ikuti dengan bersama. Apapun nanti hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, kita diskusikan bersama, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, sehingga apa yang kita peroleh nanti itu akan terus didiseminasikan, akan terus untuk saling berbagi. Ini yang terpenting. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kegiatan pembelajaran di sekolah kita akan lebih baik, dan terutama sebagaimana tujuan dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana memperlakukan murid itu dengan baik. Jadi murid itu ibaratkan sesuatu yang harus kita layani,
kita menjadi seorang fasilitator bagi mereka. Nah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah acara ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pemaparan tentang budaya positif. Sebelum kita masuk kepada pemaparan budaya positif, coba saya punya jargon agar kita tidak tegang. Saya punya jargon. Misal saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat. Seperti itu. Bisa? Bisa? Lebih keras lagi. Bisa? Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih. Untuk pemaparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh penantunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pemaparan hari ini, kita es briefing dulu ya. Es briefingnya nanti kita tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Seperti itu. Bisa? Mulai ya. Ayo, kita awali es briefingnya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sekarang tepuk lima 4 kali. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke materi ya. Kita akan presentasikan tentang budaya positif. Mengapa budaya positif itu penting? Ya, budaya positif itu sangat penting kita implementasikan di sekolah kita, ya. Jadi dengan budaya positif dapat menumbuhkan karakter dan sikap-sikap positif sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi kita budaya positif itu sangat penting untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada murid-murid kita. Berikutnya, nah, seorang guru yang baik itu harus mampu dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Kita sebagai seorang guru ini harus bisa ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, konsep-konsep inti budaya positif ini ada berapa, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 materi ini nanti 4 materi akan saya sampaikan dan materi selanjutnya nanti akan disampaikan sama Bu Indah. Ya. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma
adalah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ini dari Stephen R. Covey. Nah, di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita, ibu, bapak-bapak menganggap kebutuhan kita sama apa tidak? Beda, Bu. Nah, berarti teori contohnya realita kebutuhan kita berbeda. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa tidak semua kebutuhan orang itu sama, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini stimulus respon teorinya ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi kita melihat itu gambaran orang itu berbeda, bukan sama, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya itu semua perilaku, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu pasti memiliki pandangan dunia yang berbeda, ya, nggak sama dengan apa yang kita harapkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk itu kita pasti menilainya sebuah kesalahan. Dan tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, anak berbuat nakal, mungkin mengganggu temannya, itu dia punya tujuan. Mungkin tujuannya ingin diperhatikan seperti itu. Ya, berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kenyataannya teori kontrolnya, ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi kita nggak bisa dikontrol orang lain, tapi kita yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada wujudkan gagal. Nah, ini stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang, menang, dan menang. Berikutnya dulu. Sekarang kita menginjakkan disiplin positif. Ayo dulu. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini setiap murid. Atau kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta berdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman, ya. Jadi disiplin positif itu dari dalam diri. Jadi dia melakukan disiplin positif itu bukan karena ingin diberi reward atau hadiah, atau bukan karena diancam, atau karena diberi hukuman, tapi dari dalam dirinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, nah, motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif di sini itu memotivasi anak dari dalam dirinya, bukan dari keluar orang lain. Seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi ini dari profil pelajar Pancasila. Ibu pasti sudah tahu ya Bapak-bapak profil pelajar Pancasila. Oke. Kalau begitu coba kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bernegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dari Ibu Privilege Program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Ini dari keterampilan hidup ada dapat dipercaya, itu masuk nilai kebajikan. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu termasuk nilai kebajikan. Memberikan yang terbaik dari diri, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang menginjak ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Jadi anak itu untuk menghindari hukuman, dia itu melakukan contohnya seperti ini. Ali mengerjakan PR karena tidak mau dibunuh sama bapak gurunya, lari keliling lapangan. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Dia mengerjakan PR karena tidak mau dibunuh, lari keliling lapangan seperti itu. Nah, sekarang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Kita ya, anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, contohnya itu tadi seperti Naila. Dia mengerjakan PR karena ingin dipuji gurunya. Nah, itu berarti motivasi eksternal dari orang, motivasi eksternal ya, dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, berarti ini contohnya, ini adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Mereka itu mengerjakan PR, mereka mengerjakan PR karena itu menjadi tanggung jawabnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini
jadi dari dalam dirinya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu sifatnya bersifat tidak terencana akan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Kemudian bersifat fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi yang ini diundang, dipanggil. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Jadi anak ini belajar untuk memecahkan masalah yang dia hadapi dengan bimbingan kita. Kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman. Nah, ternyata itu ya bapak-bapak, kita memberi hukuman itu ya menunggu dampak dari hukuman yang kita berikan itu ternyata bisa menumbuhkan rasa dendam pada murid. Kita memberi hukuman itu ternyata ya bisa menumbuhkan rasa dendam pada murid. Ini dampak dari hukuman. Murid merasa bersalah dan merendahkan dirinya serta dapat membuat murid mengasingkan diri. Ini ternyata kalau kita memberi hukuman ini dampaknya ya ibu-ibu bapak-bapak, dampak dari hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman untuk murid. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu efektif, tapi kalau jangka panjang tidak efektif. Karena yang memberi penghargaan itu hanya untuk jangka pendek. Nanti kalau anak-anak sudah tidak diberi penghargaan, itu sudah tidak mau melakukannya. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika ada penghargaan dilakukan, jika tidak ada maka tidak dilakukannya. Penghargaan itu sudah tidak efektif karena kalau dia dikasih penghargaan, ya, dia akan melakukannya. Tapi kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau. Seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, antara yang diberi dan tidak. Ini ternyata penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, yang dikasih hadiah itu senang, tapi yang tidak dikasih hadiah dia merasa disakiti. Seperti itu. Jadi bisa antara orang ini nanti bisa saling mengejek atau bertengkar karena yang satu dapat hadiah penghargaan, yang satu tidak. Nah, akhirnya merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga. Ya, terus ternyata penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, dia diberi penghargaan, akhirnya dia berkreatif. Tapi kalau enggak, biasa saja. Penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu menghukum. Nah, coba perhatikan ibu. Di sini ada tindakan. Nah, mencatat 10 kali, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan diberikan dari keempat tindakan ini. Ayo, mana hukuman, mana konsekuensi? Ya, memberi 1 hukuman, mencatat 100 kali hukuman, terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Tinggal di kelas selama 10 menit untuk mencatat pelajaran karena telah masuk
2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini adalah hukuman. Nah, sekarang sudah menginjak ke materi keyakinan kelas. Nah, untuk materi keyakinan kelas ini ya akan disampaikan sama Bu Indah. Kepada Bu Indah dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada teman-teman. Coba biar lebih semangat lagi. Selamat pagi. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu silakan berdiri semua. Bisa disampaikan meja biar nanti tidak kesulitan. Bapak Ibu, saya mau tanya, pernah menulis angka 1 sampai 10? Pernah atau belum? Pernah. Coba kalau angka 1 itu buahnya bagaimana? Pakai tangan. 1, seperti itu ya. Kalau 2, kalau 3, blunder. Kalau 4, seret. Kalau 5, seret. Oke, baik. Itu kalau menulis pakai tangan. Sekarang kita akan menulis pakai kepala. Ya, bagaimana? 1. Saya berikan contoh ya. Coba kita gunakan semua anggota tubuh kita. Kita menulis apa? Saya beri contoh lagi. 1, 2, 3, 4. Bisa? Coba 1, 2, 3, 4. Ayo digerakkan semua. 5. Ya, saya hitung Bapak Ibu yang tulis, oke? Siap? 5. Yang dia. 4. 3. 5. 2. 1. Baik, terima kasih kepada kita semua. Saya adalah 6 kepala ya, biar tidak tegang. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang keyakinan kelas ya. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Coba saya mau tanya. Misalkan Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu tidak yang misalkan Bapak Ibu itu yakin, oh saya yakin saya mau melakukan ini. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Yang jawab baru 3 orang. Pernah atau tidak? Pernah. Baik. Kira-kira kalau sudah yakin, dengan melaksanakannya itu senang hati atau terbeban? Coba, itu katanya senang atau terbebani? Nah, terus kalau ada peraturan seperti ini, oh kamu harus begini, harus begini, seperti itu. Kira-kira jadinya senang atau tidak? Tidak, karena seperti kita itu seperti diatur-atur. Jadi itulah kenapa kok keyakinan kelas yang dipilih bukan peraturan kelas. Karena
ya, karena kita sudah yakin. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri itu merupakan sebuah pernyataan universal yang ditulis dalam kalimat positif. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi dia itu pernyataannya bisa tersirat maupun tersurat. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal atau kebijakan universal tadi sudah disampaikan oleh Donatur. Ada profil pelajar Pancasila yang tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Terus ada mandiri juga. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kenapa kok sedikit? Iya, agar anak-anak itu lebih ingat, mudah mengingatnya seperti itu. Kalau banyak keyakinannya nanti anak-anak jadi lupa. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita itu mengenal peraturan kelas, maka di sini di disiplin positif itu yang kita kenal adalah keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru dan juga murid itu membuat bersama-sama melalui surat pendapat itu. Kemudian ada contoh keyakinan kelas. Nah, datang tepat waktu. Ini adalah sebuah pernyataan yang positif, ya. Kalau pernyataan negatif atau biasanya peraturannya itu ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Tidak boleh terlambat. Biasanya buat seperti itu atau tidak? Kalau peraturan, kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh pakai kalimat-kalimat negatif. Jadi kita pernyataannya itu memakai kalimat positif. Kemudian saling menghormati, tertib saat pelajaran. Nah, biasanya kalau tertib saat pelajaran, kalau di dalam peraturan itu adalah tidak boleh ramai atau gaduh saat pelajaran. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu ditulis tertib saat pelajaran. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, kalau kalimat negatifnya biasanya peraturannya kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu menjadi menjaga kebersihan. Hanya sedikit agar apa? Anak-anak itu bisa ingat, ya. Kemudian ubahlah menjadi keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu minta tolong. Tidak boleh mengganggu teman. Ini kira-kira kalimat keyakinan kelasnya bagaimana? Tidak boleh mengganggu, kan kalimat negatif, ya. Kalau kita jadikan kalimat atau pernyataan positif bagaimana? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menghormati. Kemudian untuk yang kedua, tidak boleh gaduh saat pelajaran. Tertib, menjaga ketertiban saat pelajaran. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan, tidak boleh terlambat. Disiplin, datang tepat waktu. Coba kita lihat jawaban Bapak Ibu, jebret, ya. Sudah, ternyata benar. Yang satu saling menghormati, kedua tertib saat pelajaran, menjaga kebersihan dan hadir tepat waktu. Setelah keyakinan kelas ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya nggak kebutuhan? Banyak sekali tentunya, ya. Nah, kalau di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Coba. Yang pertama, ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk yang mana? Jenengan makan, minum, terus tempat tinggal yang jenengan tempati itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika jenengan berkumpul bersama orang-orang banyak, jenengan kalau
bermain, humor, antusiasme, tertawa. Contohnya, kesenangan itu tidak mahal, bisa kita lakukan dengan cara-cara sederhana. Kita berkumpul di sini, tertawa bersama, itu juga termasuk kesenangan. Lanjut Bu. Coba saya ada pertanyaan. Termasuk kebutuhan dasar apakah? Yang pertama, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Termasuk kebutuhan dasar apa tadi? Kebebasan. Terus, aku bosan belajar mewarnai terus. Tadi sudah ya, kebebasan. Terus, aku merasa bangga dan keren. Aku bangga. Aku bisa. Penghargaan. Ada penguasaan. Terus lagi, saya senang mengerjakan tugas kelompok bersama teman. Jadi yang sama-sama apa? Kasih sayang dan merasa diterima. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima. Lanjut dulu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru itu terdiri dari pendukung, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah pendukung. Contoh, ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka apabila tindakan guru seperti ini, kamu tidak pakai atribut ya? Ayo sini maju, silakan berdebat sama bendera 1 jam. Nah, jika itu dilakukan, maka posisi kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut adalah bertindak sebagai seorang penghubung. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Berapa kali senang ibu bapak begitu bilang, kami itu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Boyo lain kali itu dipakai toh atributnya. Dan itu adalah membuat anak merasa bersalah. Seakan anak-anak itu, iya ya, saya ya yang melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Dan menghukum serta membuat anak merasa bersalah itu adalah posisi kontrol negatif Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin itu harus kita hindari ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalau ada anak yang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, dia bilangnya gini, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolonglah Bapak Ibu ya, sekali-kali ya. Sudah, tapi sekarang tidak apa-apa. Besok lagi jangan diulangi ya. Tolong Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu adalah posisi teman yang diterapkan. Kemudian untuk pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya. Nada bicaranya itu lebih datar. Kemudian dia itu lebih menunjukkan kepada ada konsekuensinya. Itu termasuk pemantau. Lanjut Bu. Setelah itu ada manajer. Kalau manajer ini lebih ke arah guru itu bersama murid mencari solusi permasalahannya bersama-sama. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira ya, bagaimana ya kita memperbaiki kesalahan ini bersama-sama seperti itu. Jadi tidak dimarahi, juga tidak membuat anak tersebut merasa bersalah. Lanjut, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Coba di sini ada gambar segitiga restitusi. Nah, dan setiap sisi-sisinya itu memiliki tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini beracuan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran.
Jadi ketika ada anak yang salah, jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu ya. Kita serahkan sedikit restitusi. Nah, baik, nak, apa yang kamu lakukan itu wajar ya. Pasti semua orang pernah berbuat salah seperti itu. Jangan kok langsung, kamu kok salah kayak gini? Gak boleh ya, gak boleh seperti itu ya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah seperti ini, ibaratkan guru bertanya begini. Kan tadi sudah di identitasnya sudah diterapkan. Kemudian validasi tindakannya seperti ini. Kamu berbuat seperti ini pasti ada alasannya, kan? Kira-kira alasan kamu itu apa? Nah, kita tanya seperti itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Lanjut dulu, menanyakan keyakinan kelas. Sudah distabilkan identitasnya, kemudian sudah divalidasi tindakannya tadi apa dan mengapa alasannya. Ini kita mengarah keyakinan. Anak diarahkan untuk mencari solusi. Nah, kamu tahu keyakinan kelas kita apa yang sudah dipaparkan tadi? Nah, tahu Bu, misalnya bertanggung jawab. Misalnya anak tidak mengerjakan PR ya, bertanggung jawab. Jadi setelah ini apa yang kamu lakukan? Jadi anak diarahkan kepada keyakinan yang sudah diyakini atau yang dibuat tadi. Seperti itu. Lanjut. Sebelum kita masuk kepada implementasi kegiatan budaya positif, biar tidak lepas Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Kurang puas saya. Ayo lebih semangat lagi. Selamat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Lanjut ya. Lanjut. Yang pertama yang sudah diimplementasikan atau saya dan Bu Latur implementasikan, ini adalah membuat keyakinan kelas ya. Jadi di sini siswa kami berikan apa sih pengertian itu tentang keyakinan kelas ya, diberi pemahaman lah seperti itu. Kemudian setelah diberi pemahaman yang sebelumnya nggak tahu, kita menanyakan ada apa sih masalah-masalah yang ada di kelas itu, dan juga kemudian kita menanyakan keyakinan kelas atau suasana kelas apa yang kita inginkan. Setelah itu kita mengeksplorasi ide-ide dari anak-anak untuk membuat keyakinan tersebut, dan dari keyakinan tersebut yang sudah dieksplorasi ide-idenya, maka anak-anak menuliskan di sticky notes yang kemudian ditempel di sini, kemudian disepakati bersama dan ditulis di kertas biru ini dan ditandatangani, kemudian ditempelkan di kelas. Lanjut. Ini adalah ukur balik dari murid terkait pembuatan keyakinan atau keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Terus ada refleksi juga, rencana perbaikan ke depan. Ternyata anak-anak itu suka kalau dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, untuk kedepannya refleksi atau rencana perbaikan ke depannya, kita harus melakukan atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan lebih baik lagi. Lanjut. Ini tanggapan pembuatan keyakinan kelas untuk kelas 6 hampir sama alurnya juga. Ini adalah foto Bu Latur dan juga murid-murid dari kelas 6. Kemudian ini juga ada umpan balik serta refleksi dan rencana perbaikan ke depan. Untuk implementasi sedikit dari sisi juga sudah kami lakukan. Alhamdulillah, ini ada
Kemudian ada refleksi, rencana dan perbaikan ke depan. Nah, ini contoh kasus dari donatur kita tidak melaksanakan tiket kelas karena kita sudah melupakan tanggung jawabnya. Sama dari donatur juga, ini adalah penerapan segitiga restitusinya. Kemudian ada tanggapan dari siswa juga dan refleksi serta rencana perbaikan ke depan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin apabila dari pemaparan yang sudah kami lakukan kok masih ada yang nyangkut-nyangkut, silakan bertanya. Ya, dia. Oke, terima kasih waktunya. Yang saya tanyakan adalah apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ida dan Bu Nato, salah satunya adalah bahwa reward atau penghargaan itu memiliki dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang. Terus jika reward itu memiliki dampak negatif pada jangka panjangnya, apa solusi kita atau apa yang kita lakukan untuk cara lain untuk memotivasi belajar anak biar tidak ketergantungan dengan reward atau penghargaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Nanan. Benaton, apakah mau menjawab? Ya. Oh iya. Baik, pertanyaan dari Pak Nanan tadi yaitu tentang reward atau penghargaan. Ya, kita memberikan penghargaan kepada anak itu sifatnya pendukung. Ya, karena ada penghargaan jangka
pelajaran. Nah, setelah mereka sudah terpancing motivasi intrinsiknya, maka perlahan-lahan kita bisa meninggalkan pemberian penghargaan atau reward tersebut. Terima kasih. Apakah sudah cukup Pak Nana? Oke, Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi atau pemaparan dari kami, saya dan Bu Nabil terkait budaya positif. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami terkait budaya positif, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian acara yang telah kami lakukan bersama-sama, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk menghadiri acara di sini yang kami lakukan. Sekian, mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nanang Disto Edi, rekan sejawat dari Bu Natun dan Bu Indah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Natun dan Bu Indah yang baru saja menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Apa yang telah mereka sampaikan sangat menginspirasi saya untuk ikut serta mengimplementasikan budaya positif khususnya di kelas saya. Semoga sekolah kami menjadi sekolah yang nyaman dan khususnya anak-anak kami menjadi lebih baik dan berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Natun dan Bu Indah, terus semangat dan semoga sukses dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama antara saya, Bu Guru, dan kalian. Nah, keyakinan kelas itu awalnya adalah sebuah peraturan. Peraturan kelas itu
tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak ramai saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Nah, ini adalah peraturan yang sudah kalian buat. Dari peraturan ini akan kita ubah ke menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang bertanya, tidak terlambat sekolah. Ini kalimat negatif ya, karena sebuah nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa anak-anak? Ayo, kalimat positifnya yaitu apa? Tidak terlambat ke sekolah. Berarti apa? Keyakinan kelas kita adalah apa? Guru tulis ini ya. Satu, keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati? Tidak terlambat sekolah. Berarti apa? Datang tepat waktu. Sudah ini. Yang kedua ini apa ini? Mengerjakan PR tepat waktu. Apa keyakinannya? Yaitu mengerjakan apa? Tugas. Ya, PR itu adalah tugas tepat waktu. Berikutnya yaitu tidak boleh bertengkar dengan teman. Ayo, apa tidak boleh bertengkar dengan teman? Berarti kalau kita tidak bertengkar berarti kita saling. Iya, jadi saling menghormati dan menyayangi ya. Karena kita tidak boleh bertengkar berarti kita sayang. Nah, jadi saling menghormati dan menyayangi. Berikutnya, tidak ramai saat jam pelajaran. Apa ya keyakinan kelas kita? Tertib saat pelajaran. Yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Apa? Berarti menjaga